Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Alunan Sejuk. Saya Anggoro Sugianto. Insya Allah di sini saya akan ditemani oleh satu ikhwan dan dua akhwat. Ya, jika kalian penasaran, nanti saya akan panggil. Yang pertama yang akan saya panggil adalah Teh Isti. Ya, ini foto beliau seperti ini, Teh Isti. Ya, nanti saya akan panggil ketika hitungan 1, 2, 3, terus saya mengucapkan Allahu Akbar. Teh Isti sudah berada di kursi yang sebelah sini. Oke, kita panggil 1, 2, 3. Allahu Akbar. Tring. Aduh, saya salah panggil. Antum ngapain di sini nanti? Ini akhwat dulu masuknya sini. Ayo, salah. Aduh, mana ini? Salah. Maaf. Lanjut. Duh, Afwan permisa. Saya salah panggil. Oke. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Tring. Ya Allah. Ini siapa yang makan bala-bala? Astagfirullahaladzim. Kameramen. Oke. Ikut makan lapar. Oh, boleh lanjutin. Ya Allah. Yuk. Saya mau lihat. Ya ini bersamaan. Ya. Kenapa 11, 12? Astagfirullah kalian ini. Usir. Yuk. Bukan saya yang diusir dia. Ya. Astagfirullah, gak bener ini permisa. Ya, mohon maaf. Insyaallah yang sekarang bener ya. Oke. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Udah capek ngeditnya. Oke. Karena kameramennya sudah capek ngedit, maka saya langsung aja panggil satu-satu. Mangga kepada Kang Aso dan Teh Nita sebagai seri tilawahnya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Insyaallah di sini kita akan membaca surat Ad-Duha. Teknisnya kita akan bersambung ayat. Bisa nanti dimulai akan oleh Teh Isti dari Ta'awuz. Bismillah oleh Kang Aso. Dan nanti selanjutnya dari saya dan Banita sebagai seri tilawahnya. Silakan bisa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam
apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Ya, alhamdulillah ini adalah surat Ad-Duha yang sudah kita bacakan. Insyaallah ada satu surat lagi yaitu surat Al-Ma'un. Kita akan mulai dari Teh Isti. Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang menusakkan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah kita sudah membacakan surat Ad-Duha dan surat Al-Ma'un. Insyaallah kita akan diskusi mengenai tentang Al-Quran. Ya, saya akan nanya ke Teh Isti. Teh Isti, kalau misalkan menurut Teh Isti, kenapa sih kita itu harus senantiasa membaca Al-Quran gitu? Terus apa aja sih kalau misalkan kita membaca Al-Quran, manfaat yang kita dapat itu di kehidupan sehari-hari apa sih? Boleh mungkin ya sedikit diulas. Ya, ini mah sharing aja ya. Ya. Kalau di Indonesia itu kan punya hukum ya, yaitu Ya, betul. punya landasan yaitu Undang-Undang Dasar 45. Di Islam juga ada. Nah, landasan hukumnya itu ada di Al-Quran. Nah, kalau agama Islam khususnya umat Muslim ya, kalau nggak baca Al-Quran, nggak tahu Al-Quran, kita mau tahu hukum-hukum Islam dari mana gitu. Masya Allah, betul. Terus manfaatnya ketika kita membaca Al-Quran, dan ini benar terasa ya Kang ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu katanya bisa melembutkan hati. Nah, jadi apa ya? Dan benar-benar terasa gitu. Kalau misalkan kita terus-terus membaca Al-Quran, hati kita tuh benar-benar bisa menjadi lembut. Terus apa ya? Perilaku kita tuh bisa lebih terjaga. Kayak gitu sih yang saya rasakan. Tapi memang apa istilahnya? Walaupun misalkan saya ini membaca Al-Quran, tapi masih jauh sih sebenarnya dari perilaku yang harusnya di Al-Quran tetapkan, itu masih jauh. Ya, Masya Allah, terima kasih Teh Isti.
tadi salah satu kita kutip dari perkataan Testi itu bahwa dengan Al-Quran itu dapat melembutkan hati gitu ya, entah kita hati kita atau misalkan hati seseorang gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ya untuk para jomblo gitu ya, untuk kalau misalkan nyari jodoh itu yang senantiasa baca Quran gitu ya, tajwid aja diperhatikan, apalagi kamu gitu ya. Nah, Yang jomblo dia langsung Pak instruksi Pak, kayak bukan jomblo aja Pak. nah, yang jomblo dia langsung Pak instruksi Pak, kayak bukan jomblo aja Pak. Bapak kan bukan jomblo aja. saya juga jomblo sama. Ya. Jadi dengan bacaan Al-Quran hati kita menjadi lembut gitu ya. Sebagaimana adiknya Umar bin Khattab ketika itu Umar itu sangat membenci Islam dan akan membunuh Nabi Muhammad gitu ya. Tapi ketika mendengar adiknya itu membaca Al-Quran dengan suara merdunya gitu, yang asalnya hatinya itu keras gitu ya, ternyata bisa lembut dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya sendiri gitu. Yang asalnya mau membawa pedang untuk membunuh Rasulullah SAW, ketika sudah di rumahnya, Umar bin Khattab itu mengutuk pintu lalu mengucapkan kalimat syahadat, masya Allah gitu ya. Yang asalnya membenci Islam jadi pahlawan Islam. Ya, dengan Al-Quran lah karakter kita akan terbentuk gitu ya. Jika misalkan kita sering baca Al-Quran, maka karakter kita pun akan menjadi baik. Mudah-mudahan, amin. Semoga kita semua masih bisa diberikan istiqomah untuk istiqomah. Maaf masih diberikan membaca Al-Quran dengan istiqomah gitu ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut tentang pertanyaan tadi yang diisi surat Ad-Duha sama yang Al-Ma'un gitu ya, bahwa di surat tadi itu ternyata ada kesamaan gitu ya, kesamaan isi tentang kita untuk memuliakan anak yatim dan gak boleh menghardik anak yatim gitu ya. Kalau misalkan menurut Kang Aso, kenapa sih kita itu gak boleh menghardik anak yatim, terus kita itu harus misalkan harus merangkul mereka gitu, kenapa sih gitu? Boleh misalkan dijelaskan sedikit gitu, menurut pandangan Kang Aso gitu ya. Baik. Di sini saya pun bukan seorang ahli tafsir Quran, namun ini hanya sekedar pendapat saya saja, dan saya tidak melihat dari pendapat beberapa ulama kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim, karena mereka itu sudah ada menderita. Jadi kalau kita menambahkan penderitaan mereka itu lebih lagi, makanya kita sebagai manusia harus melihat memberikan kasih sayang juga ke anak yatim. Jadi kalau misalnya kita memberikan celaan, hinaan, bahkan sampai dan lain sebagainya, maka itu sudah membuat mereka lebih menderita. Kita tidak hina mereka saja, anak yatim tersebut saja sudah menderita, apalagi kita menambahkan hinaan tersebut. Makanya kita sebagai manusia mungkin mampu untuk memberikan bimbingan pada mereka, maka bimbinglah mereka. Namun kalau tidak mampu, ya jangan. Ya, terima kasih Kang Oso sudah memberikan penjelasan tentang anak yatim ya. Ini luar biasa sekali yang Kang Oso katakan gitu ya, bahwa kita itu harus menyayangi anak yatim gitu ya. Mengapa gitu ya? Ini sedikit gitu ya, karena Rasulullah SAW pun itu terlahir sebagai anak yatim gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kata Rasulullah itu, barang siapa yang menyayangi anak yatim, maka kelak akan bersamaku di surga. Amin gitu ya. Mudah-mudahan kita di sini ya mohon maaf untuk misalkan orang tuanya udah nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu berbakti, masih bisa berbakti gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya nggak ada, kita masih bisa berbakti. Caranya apa? Caranya dengan cara mendoakannya, terus dengan cara memuliakan orang dekatnya. Misalkan orang tua kita itu misalkan punya teman dekat, nah itu kita harus dimuliakan juga teman dekatnya gitu ya. Jadi terus dengan salah satu caranya lagi agar kita menjadi anak yang soleh gitu, karena dengan kita menjadi anak yang soleh gitu, otomatis kita akan bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal, karena kita akan selalu mendoakan kepada mereka yang sudah melahirkan kita, yang sudah merawat kita. Ya, semuanya. Ya, satu pertanyaan lagi ya.
di surat Ad-Duha tadi ada kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau bersyukur. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih kita ini harus bersyukur gitu ya? Terus kalau misalkan kita bersyukur, apa sih manfaatnya gitu buat kita gitu kan? Nah, kira-kira enggak barang siapa yang mau untuk menyampaikan sedikit, boleh? Taib. Ayo. Taib doang sih. Ya, kenapa sih kita ini harus bersyukur ya? Taib. Langsung aja jawab, langsung aja siapa? Jadi pada saat apa namanya, ini sih lagi-lagi ya hanya opini saya saja. Silahkan mau menerima boleh, mengkritik juga boleh, karena saya pun bukan ahli ilmu, saya pun masih belajar khususnya pada ilmu Al-Quran ya. Nah, kenapa kita harus apa namanya bersyukur atas nikmat Allah yang kasih, baik itu nikmat ya. Jadi apa namanya, Allah itu memberikan peringatan pada kita, bagi siapapun yang bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah nikmatku. Namun pada saat kita tidak bersyukur maka Allah akan mencabut nikmat kita semua. Bahkan bisa saja pada saat apa namanya kita dikasih sebuah buku katakanlah ya, atau makanan, dan kita tidak mensyukurinya, dengan contoh dengan tidak memakannya atau membuang makanannya dengan alasan disengaja karena alasan tidak enak, maka bisa jadi saja rumah antum atau istri bagi yang punya gitu ya, dan lain sebagainya, kenikmatan yang antum sukai bisa jadi Allah ambil dan antum jadi orang yang tidak berguna di dunia. Masya Allah, mantap jawaban antum ya. Tadi dengan jika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya gitu ya, betul ya Kang ya? Ya. Terus gimana sih caranya supaya kita tuh bersyukurnya itu, gimana caranya supaya kita tuh bersyukur gitu? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah aja gitu, atau bagaimana sih gitu caranya gitu? Boleh dengan ucapan saja sebenarnya itu tidak cukup ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan tetapi tidak kamu lakukan apa yang kamu ucapkan? Jadi kita bersyukur bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah, tapi ujung-ujungnya kita buang makanan, enggak, itu semuanya bohong gitu. Sama saja itu seperti orang munafik. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Perlakukanlah nikmat itu dengan baik. Sebagaimana kita dikasih baju, maka pakailah dengan baik. Lalu kita dikasih makanan, maka makanlah dengan yang walaupun tidak enak, katakanlah tidak enak ya. Ya makan saja, coba dulu. Misal kalau misalnya memang sudah basi ya mau gimana lagi. Tapi kan ini misalnya makanan tapi tidak selera kita gitu ya, coba kita makan dulu. Itu adalah nikmat, kata apa namanya, ibaratkan misalnya nikmat terakhir gitu. Kalau misalnya kita tidak punya makanan lagi gitu, apakah kita tahu apakah besok kita dikasih makanan gitu? Mungkin itu saja dari saya. Jadi bukan hanya sekedar dari ucapan alhamdulillah, tetapi antum malah membuang makanan atau merusak nikmat tersebut. Jadi perlakukan juga dengan baik dengan nikmat tersebut. Iya, insya Allah ya. Jadi tadi penjelasan saya itu bahwa kita ini tidak hanya sekedar untuk mengucapkan alhamdulillah gitu ya, tapi ketika kita mengucapkan alhamdulillah maka tindakan kita pun harus sama dengan apa yang kita ucapkan gitu ya. Nah, apa barangkali ada yang ingin ditambahkan gitu dari Teh Isti atau Teh Nita gitu, boleh sedikitnya gitu. Iya, kenapa kita mesti bersyukur? Kembali lagi coba kita bercermin, siapa gitu diri kita ya, siapa gitu badan kita ini teh punya siapa? Tanpa Allah mah siapa? Kita tidak apa tuh ya? Dakuma apa tuh ya? Iya, dakuma apa? Jadi kerasa banget ya Kang ya, ketika kemarin beberapa minggu yang lalu tuh telunjuk saya itu lagi sakit, dan itu kerasa banget sangat apa ya, ketika memegang sesuatu tuh kesulitan. Jadi kerasa sekali gitu bahwa Allah teh benar-benar menciptakan manusia itu dengan sempurna banget. Dan kadang kita tuh kan lupa kalau fungsi tangan itu apa, mata apa, kaki apa. Maka sudah semestinya sebagai manusia gitu ya, yang Allah ciptakan, yang Allah berikan apa ya, karunia Allah gitu ya, kita bisa memiliki semua ya. Jadi
penting banget bersyukur kepada Allah itu, dan tidak hanya ucapan aja seperti yang ucap. Kita juga harus ingat gitu ya, Allah itu memilihkan kita di dunia ini kan punya Allah itu memerintahkan manusia itu kan untuk beribadah. Nah, itu mungkin salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Gitu ya. Tapi walaupun pasti saya yakin gitu ya, semua orang tuh tahu kita harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Untuk saya pribadi, ya saya belum sepenuhnya bisa mengikuti perintah Allah, masih belajar. Larangan pun masih sedikit-sedikit saya jauhi gitu, belum sepenuhnya, itu masih proses belajar. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa untuk selalu bersyukur, terus menghormati dan menyayangi anak yatim gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan sama Allah itu karunia untuk bisa melakukan itu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau misalkan ada kekurangan dari kita. Nah, karena kita pun masih belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. So. Udah direkam. Ayo salah deh. Aku nggak fokus ya. Sok udah. Sip, rekam suara. Ayo. Ayo. Sok nggak apa-apa, sok. Mulai kalau ada siap. Bisa dikat. Mulai kalau ada siap. Bagus. Masih on kan? Sip. Langsung jalan rempe. Oke, siap. Aduh jangan gitu. Ini mulai. Biar editor yang Aku ribut. Alhamdulillah. Berarti masih hidup ya? Masih hidup. Aduh. Kaki masih napak. Aduh. Kalau misalkan pandangan Kang Masuk, kenapa sih kita itu harus menghargai anak yatim gitu? Boleh mungkin sedikit dijelaskan gitu. Lagi. Apa? Tentang Tentang ini nang. Aku udah gagal lagi. Apa? Coba tuh. Siapa nih yang mau ditanya ini? Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak